Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sulaiman Syah. Jangan lupa di subscribe di bawah sini dan bunyikan lonceng ting sampai bunyi ting ting supaya video-video saya selalu muncul di beranda YouTube kalian supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Sulaiman Syah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, Fakultas Manajemen Ekonomi. Pada kali ini saya akan membawakan penjelasan tujuan tentang manajemen strategis. Pengertian manajemen strategis merupakan aktivitas manajemen tertinggi yang biasanya disusun oleh Dewan Direksi dan dilaksanakan oleh CEO serta tim eksekutif organisasi tersebut. Manajemen strategi memberikan arahan menyeluruh untuk perusahaan dan terkait erat dengan bidang perilaku organisasi. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan bersifat mendasar, menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pemimpin dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran-jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, di sini mempunyai karakteristik manajemen strategis. Manajemen strategis bersifat jangka panjang. Harus jangka panjang ini, karena kalau tidak ada jangka panjangnya ya begitu, gampang merosot ya. Yang kedua, manajemen strategis bersifat dinamik. Ya, yang ketiga, manajemen strategi merupakan suatu berpadu oleh manajemen operasional. Ya, manajemen strategi perlu dimotori oleh unsur pada manajemen tertingkat puncak. Ya, yang keempat, manajemen strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Ya, harus ada masa depan, karena saya punya masa depan yang cerah. Saya punya masa depan, saya itu mau jadi presiden insya Allah. Jangan jadi presiden yang dibuat dulu. Ya, manajemen strategi senantiasa harus didorong. Jangan dorong begitu, salah. Harus dengan baik dorongnya, diberikan arahan supaya dan didukung dalam pelaksanaan oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Harus tersedia terus ini sumber dayanya. Pokoknya banyak sumber daya supaya tersedia terus, jangan sampai sumber daya tidak tersedia. Yaitu penjelasan dari bab 1 ini. Sekarang kita memasuki bab 2, visi dan misi perusahaan. Itu satu perusahaan kita harus mempunyai visi dan misi, karena kalau tidak mempunyai perusahaan visi dan misi, tidak akan berjalan itu perusahaan, tidak akan berjalan lama. Karena dia itu kalau tidak mempunyai visi, pokoknya dia mau itu saya untung, tapi tidak dilihat ke depannya bagaimana. Ya, ada beberapa visi dan misi perusahaan pengertiannya. Yang pertama itu pengertian visi berasal dari kata vision, bukan dari fiction. Yang dari bahasa dari negara saya ini, dari bahasa Inggris, kan saya ini orang Inggris. Sedikit kayak bule-bule hidungku sama itu kayak Inggris, yang dapat diterjemahkan sebagai pandangan jauh ke depan. Kita harus pandang jauh ke depan, pandangan tak, jangan pandang ke depan begini dekat, harus ke depan pandangan ini harus jauh. Karena kalau kita berpandangan jauh pasti terbuka semua wawasan. Visi sebuah organisasi adalah pandangan umum dari cita-cita yang ingin diwujudkan oleh organisasi tersebut, atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be. Nah, ini bahasa saja, ini bahasa Inggris, bahasa Mandar. Nah, ini bahasa Mandar ini, karena saya campuran Inggris Mandar, peranakan Inggris Mandar saya sebenarnya ini. Want to be dalam bahasa Mandarnya ini mula. Nah, dari organisasi visi juga didefinisikan sebagai kemampuan berpikir. Harus kita mempunyai kemampuan berpikir, kita harus memikirkan suatu masa depan atau merencanakan masa depan. Saya sudah bilang kita harus mempunyai masa depan, merencanakan.
dengan bijak dan imajinatif, menggunakan gambaran mental tentang situasi yang dapat dimungkinkan terjadi di masa mendatang. Pasti akan terjadi di masa mendatang kalau kita punya visi dan misi. Perusahaan akan rugi kah atau merosot, itu harus kita pikir matang-matang. Nah, yang pengertian kedua yaitu pengertian misi. Misi merupakan rangkaian kegiatan utama yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai visinya. Misi akan menentukan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Untuk mencapai visi akan menentukan arah sekaligus proses ke depannya. Dan yang ketiga itu pengertian nilai dasar. Nilai dasar merupakan landasan dasar yang digunakan dalam penentuan tujuan organisasi ke depan. Nah, yang sekaligus dalam penentuan tujuan ke depan yang sekaligus berfungsi untuk membatasi tujuan organisasi. Nilai juga merupakan landasan organisasi dan seluruh anggotanya dalam berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan. Ya, itu tadi penjelasan dari bab 2. Kita masuk lagi penjelasan ke bab 3. Yaitu bab 3 ini kita menjelaskan tentang etika bisnis perusahaan. Karena dalam perusahaan mempunyai etika. Harus ada etikanya perusahaan. Jangan seadanya saja. Kalau perusahaan tidak ada etikanya, wah itu salah. Karena merugikan saja itu termasuk merugikan juga. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Saya punya teman di Yunani dulu tuh. Banyak teman saya dulu itu. Karena saya orang peranakan Inggris Mandar, saya punya teman di Yunani. Nah, yaitu etos. Yang berarti kebiasaan, adab akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir menurut Kamus Bahasa Indonesia. Praditmenta 1996. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Alhamdulillah, etika bisnis merupakan studi yang maaf ini kenyang baru sudah makan. Dikhususkan mengenai moral yang benar, dan salah satu studi ini berkomentasi pada standar moral sebagai ditetapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Ya, kembali saya mengingatkan, jangan lupa di subscribe channel saya di bawah sini ya, Sulaiman Syah. Ya, supaya bertambah subscribe saya akan perbar. Dan saya kalau banyak subscribe saya membagikan terus video-video yang menarik dan unik yang menjelaskan bukan tentang manajemen strategi saja, tapi saya akan menjelaskan tentang pelajaran-pelajaran yang lain supaya kalian teman-teman bisa memahami. Ya, kita memasuki bab 4 sekarang, yaitu analisis lingkungan usaha. Kita harus menganalisis dalam usaha kita. Ya, sebagaimana salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar suatu organisasinya. Kita harus melihat situasi, melihat ke samping, apakah ini bagus ke depan atau bagus. Nah, itu kita harus melihat situasi. Ya. Baik pada level negara, provinsi, kabupaten, dan kota, lingkungan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, mencangkup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tentang eksternal yang termaksud dalam lingkungan eksternal adalah sebagai berikut. Ini lingkungan eksternal ini mempunyai beberapa
apa lingkungan umum, yaitu yang pertama lingkungan umum, general environment itu. Saya sudah lama di Mandar, jadi saya agak-agak lupa bahasa dari nenek moyang saya dari Inggris, jadi saya lupa bahasa Inggris sedikit. Yang pertama itu sosial ekonomi. Di mana ini sosial ekonomi? Mempunyai satu, kita harus mempunyai sosial ekonomi. Yang kedua teknologi. Yang ketiga pemerintah. Yang ke B, kita masuk B, industri pelanggan. Kita harus mempunyai pelanggan, harus mempunyai pemasok, dan harus kita bersaing internasional. Kita harus bersaing secara internasional, yang berarti itu internasional jangan cuma di negara kita. Harus kita ini produk kita atau perusahaan kita harus ke luar negeri begitu ya. Itu penjelasan dari bab 4. Sekarang kita masuk di bab 5. Tujuan strategi jangka panjang, yaitu tujuan jangka panjang ya. Jangan lupa lagi subscribe channel saya mengingatkan selalu supaya kalian teman-teman tidak lupa subscribe dan cuma nonton. Kalau cuma nonton subscribe saya tidak berpengaruh. Saya minta lagi subscribe lah channel saya supaya video-video yang saya semakin manfaat, dan saya membuat video semakin hari. Kalau subscriber saya semakin tinggi, saya bikin video semakin semangat. Kalau tidak saya sedikit subscribe, otomatis saya bikin video begini lemah, tidak semangat, karena rugi saya bikin kalau begitu saja ya. Saya masuki sekarang bab 5 itu tujuan strategi jangka panjang, yaitu tujuan jangka panjang diperlukan. Kenapa diperlukan? Pada tingkat korporat, divisi fungsional dalam sebuah organisasi. Tujuan tersebut penting sebagai alat ukur kinerja manajerial untuk mencapai kemakmuran jangka panjang. Itu kenapa diperlukan, karena harus makmur ke depan. Para perencana strategi umumnya menetapkan perencanaan jangka panjang dalam tujuan bidang, yaitu yang mempunyai tujuan-tujuan. Yang pertama itu probabilitas, yang kedua produktivitas, yang ketiga posisi kompetitif, yang keempat pengembangan karyawan, yang kelima hubungan dengan karyawan, yang keenam kepemimpinan teknologi, yang ketujuh tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, itu kita harus mempunyai tanggung jawab yang bukan kita sebagai manusia, kita harus mempunyai tanggung jawab, bukan sama keluarga, harus tidak sama keluarga saja, tapi sama masyarakat, punya tanggung jawab dalam perusahaan. Karena kalau seumpamanya barang kita ada yang kita harus bertanggung jawab pada masyarakat, kita harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, kita harus mempertanggungjawabkan jangka panjang itu. Ya, yang itu B. Strategi jangka panjang. Strategi merupakan gagasan inti mengenai bagaimana suatu perusahaan dapat paling baik bersaing di pasar. Jadi kita ini harus mempunyai strategi jangka panjang, karena banyak pesaing-pesaing di luar sana yang kreatif. Jadi kita harus lebih kreatif dari pesaing kita dan bisa bersaing di pasar yang sehat dan tidak sehat. Tidak sehat orang gila ya. Jadi kita harus mempunyai strategi jangka panjang supaya perusahaan kita berjalan mulus dan bisa berjalan ke depan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Ya, itu tadi penjelasan dari bab 5. Kita masuki penjelasan dari bab 6. Perumusan strategi, yaitu makna strategi. Kata strategi merupakan kata sifat yang menjelaskan implementasi strategi menurut Chertoff 2010. Bukan 2011, bukan 2009, tapi 2010.
Strategi berarti menjalankan strategi dengan perencanaan, target waktu, dan tujuan yang jelas. Kita harus mempunyai target. Umpamanya kasih waktu begini, kita punya target yang lebih baik. Begitu. Harus jelas target kita. Supaya di target pemasukan ini menjual ke satu produk 100 juta, harus ditarget itu. Bisa lebih, jangan juga kurang. Supaya perusahaan kita ini semakin meningkat kalau punya target, ya. Strategi merupakan rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menggapai lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasarannya. Ya, di mana kita harus membantu organisasi kita untuk mencapai sasarannya itu, tentunya itu bukan kekayaan lah, bagi-bagi sembako atau zakat fitrah, kan itu harus tepat pada sasaran. Jangan orang kaya dikasih, tapi harus tepat pada sasaran. Nah, itu yang sekarang kita masuk. Makna manajemen strategi adalah yang pertama itu melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Nah, kita harus selalu mengevaluasi strategi. Pokoknya setiap hari kita evaluasi di mana letak kesalahan, atau di mana bukan juga letak kesalahan, supaya ini perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyusunan dan koreksi jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan strategi. Yang ketiga, memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, meninjau kembali. Kita harus meninjau kembali. Kapan kita tidak tinjau, kita punya kelemahan pasti. Harus kita tinjau terus. Kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada. Itu. Karena banyak ancaman bisnis yang menjatuhkan perusahaan kita, jadi harus kita tinjau di mana letak kesalahan kita, ya. Yang kelima ini senantiasa melakukan inovasi atau produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Kita harus inovasi ini, kreatif kita buat produk agar selalu disukai orang konsumen. Begitu. Ya. Jangan lupa di subscribe channel saya ini di bawah sini, Sulaiman Syah, ya. Teman-teman saya sekalian, pada pandemi ini jangan lupa pakai masker, karena jangan sampai virus di luar sana mengkena kita. Saya kebetulan saya lagi sendiri, jadi saya tidak pakai masker, tapi saya ada masker di situ. Jadi saya mengingatkan kembali agar protokol kesehatan dipatuhi. Itu jangan lupa pakai masker, cuci tangan, agar kuman-kuman. Jangan lupa mandi juga. Enggak busuk gitu. Teman-teman saya sekalian, jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Begitu. Ya. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang strategi manajemen, ya. Penjelasan saya, jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan itu bukan dari saya, tapi datangnya dari Allah yang dan ke saya, ya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Sulaiman Syah. Nah, nanti tembus 1 juta subscriber saya akan barbar. Oke? Terima kasih.